Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Maulana dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 4. Di sini saya akan membahas tentang manajemen konflik dengan temanya tentang edukasi konflik di masyarakat, sama cara penyelesaiannya. Selanjutnya ada dalam kehidupan masyarakat yang beragam, konflik merupakan hal yang tidak biasa dihindari dan selalu muncul dalam interaksi sehari-hari. Keberagaman latar belakang seperti berbeda budaya, tingkat ekonomi, pendidikan, hingga cara berpikir seringkali menjadi pemicu munculnya perbedaan pendapat. Perbedaan ini sebenarnya sewajar, namun ketika tidak dikelola dengan baik dapat berkembang menjadi konflik. Secara sederhana, konflik tidak hanya berupa pertengkaran atau adu argumen, tetapi juga bisa berupa ketegangan batin, rasa tidak nyaman, atau kesalahpahaman yang tidak disampaikan secara terbuka. Dalam hal ini, konflik dapat dipahami sebagai bentuk komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, di mana masing-masing pihak lebih fokus mempertahankan pendapatnya daripada mencoba memahami sudut pandang orang lain. Apabila konflik tidak ditangani dengan tepat, dampaknya bisa cukup serius dalam kehidupan sosial. Hubungan antar individu dapat menjadi renggang, muncul rasa curiga dan prasangka, bahkan bisa menyebabkan perpecahan dalam lingkungan masyarakat. Selain itu, konflik yang berlarut-larut juga dapat menciptakan suasana yang tidak nyaman dan mengganggu keharmonisan bersama. Namun di sisi lain, konflik tidak selalu membawa dampak buruk. Jika dikelola dengan baik, konflik justru bisa menjadi sarana pembelajaran yang berharga. Melalui konflik, seorang dapat belajar memahami perbedaan, melatih kesabaran, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, serta mengasah keterampilan dalam berkomunikasi dan menyelesaikan masalah. Dengan demikian, konflik juga memiliki nilai positif sebagai proses pembelajaran sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, konflik seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap sepele, seperti kesalahpahaman dalam berbicara, perbedaan kebiasaan, atau kurang rasa saling menghargai. Misalnya, perbedaan gaya hidup antar tetangga atau kesalahpahaman dalam komunikasi dapat dengan mudah memicu konflik meskipun terlihat sederhana. Konflik seperti ini bisa berkembang menjadi lebih besar apabila tidak disegerakan diselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa yang membuat konflik menjadi besar bukan hanya masalahnya, tetapi juga cara seseorang merespon dan mengelola situasi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan cara penyelesaian konflik yang tepat dan efektif. Salah satu kunci utamanya adalah komunikasi yang terbuka dan jujur, di mana setiap pihak dapat menyampaikan pendapatnya dengan tenang, tanpa menyudutkan pihak lain. Selain itu, kemampuan untuk mendengarkan secara aktif juga sangat penting, karena adanya mendengarkan seseorang dapat memahami perasaan dan sudut pandang orang lain. Sikap empati yaitu mencoba menempatkan diri pada posisi orang lain, juga membantu dalam meredakan konflik. Dalam kondisi tertentu, jika konflik sulit diselesaikan secara langsung, maka diperlukan pihak ketiga yang netral, seperti tokoh masyarakat atau mediator, untuk membantu mencari solusi yang adil. Tidak kalah penting, pengendalian emosi juga menjadi faktor utama, karena emosi yang tidak terkendali seringkali justru memperkeruh keadaan. Sebagai kesimpulan, konflik merupakan bagian alami dari kehidupan masyarakat yang tidak bisa dihindari. Namun, tidak selalu harus dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Dengan pemahaman yang lebih baik dan cara penanganan yang tepat, konflik justru dapat menjadi peluang untuk memperbaiki hubungan,
meningkatkan kualitas komunikasi, serta menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis. Oleh karena itu, setiap individu perlu memiliki kesadaran dan kemampuan dalam mengelola konflik secara bijak agar kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan lebih damai dan seimbang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.